Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait evaluasi alternatif yang dimana dengan mata kuliah perilaku konsumen. Di sini anggota kelompok 11 yang dimana saya sendiri Zulfikar Syedi Lubis dengan NIM akhir 085 dan Riko Ardiansyah Putra dengan NIM akhir 071 dan yang terakhir Ajani Firda Roini dengan NIM akhir 053. Untuk latar belakang dari evaluasi alternatif, nah dalam proses pengambilan keputusan pembelian, konsumen sering dihadapkan pada berbagai pilihan produk atau jasa. Tahap evaluasi alternatif merupakan langkah krusial di mana konsumen membandingkan dan menilai nilai opsi yang tersedia sebelum menentukan pilihan akhir. Dan memahami bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif sangat penting bagi pemasar dan pelaku bisnis. Dilanjut dengan pengertian evaluasi alternatif konsumen. Dan evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Dan pada proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Proses evaluasi alternatif, menurut M. Jannah 2019, beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari suatu produk. Yang ketiga, konsumen memandang produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berada dalam memberikan manfaat. Evaluasi alternatif sebelum pembelian, kriteria evaluasi, yakni aktivitas dalam proses pengambilan keputusan konsumen yang sedang mempertimbangkan atribut-atribut yang terdapat pada suatu produk. Penentuan alternatifnya, pilihan yang berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Kriteria alternatif ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu harga untuk mengukur indikator kualitas, yang kedua, nama merek yang terbukti menjadi pengganti dari mutu, yang ketiga, negara asal menjadi pertimbangan penting, yang keempat, saliensi atau mencolok. Selanjutnya, menaksir alternatif pilihan. Ketika konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan, dalam beberapa keadaan, konsumen menggunakan perhitungan dengan cermat. Yang selanjutnya, menyeleksi aturan. Setelah konsumen menerima pengaruh dalam kehidupannya, maka mereka sampai pada keputusan membeli atau menolak produk. Intinya evaluasi alternatif, yaitu yang pertama memahami pola pikir sederhana dari konsumen. Yang pertama, heuristik konjungtif, di mana konsumen menetapkan tingkat cut-off minimum barang yang dapat diterima. Selanjutnya, heuristik leksikografis, di mana konsumen memilih merek terbaik berdasarkan atribut yang dianggap paling penting. Dan yang terakhir, heuristik eliminasi, di mana konsumen membandingkan merek berdasarkan atribut yang dipilih secara probabilistik berhubungan positif dengan arti pentingnya. Kepentingan kedua yaitu memahami konsep dasar proses evaluasi konsumen. Yang pertama, konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut dan konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan masing-masing. Selanjutnya, konsumen mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai posisi setiap merek dan berharap kepuasan produk total konsumen akan bervariasi pada atribut yang berbeda-beda. Yang terakhir, konsumen bersikap terhadap merek berbeda dengan mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi membeli spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.